Selamat malam semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah perenungannya tentang dirimu. Ya, kalau misalnya perenungan berarti kita harus ambil tema perenungannya. Nah, kita akan ambil ini. Apa tema perenungannya ya? Apa yang ia renungi tentang dirimu? Aku ingatkan pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua orang, dan kalau mau personal reading biar bisa resonate 99,9%, silahkan langsung klik link di deskripsi video, dan itu berbayar. Aku tidak terima yang tidak berbayar. Kenapa? Untuk mengganti energiku, teman-teman. Oke? Ada uang, ada jasa. Oke? Jadi jangan coba-coba untuk DM atau WhatsApp, itu WhatsApp bisnis. Oh, harus berbayar ya, Kak. Ini sudah ku sounding, oke? Dan udah bacanya konsultasi berbayar, jadi tidak bisa gratis. Teman-teman, oke, di sini aku mendapatkan apa sih yang dia renungi tentang kamu? Tentang perubahan hubungan ini. Bagaimana dia beradaptasi dengan kamu? Bagaimana energi kalian itu bisa terus komplit ya, bisa terus sinergi, bisa terus mendapatkan solusi kalau ada masalah. Ya, dia kayak pengen tahu bagaimana perubahannya, perubahan yang positif di hubungan ini tuh kayak apa. Nah, yang dia renungkan sebetulnya adalah sampai kapan hubungan ini tuh berprogres. Mungkin ada yang stuck progress dari dia, ada stuck progress dari kamu, atau keadaan yang membuat dia dan kamu ini stuck progressing. Jadi cuman bisa komunikasi mungkin hanya lewat WhatsApp, sosial media, pokoknya secara online. Terus yang aku lihat di sini, yang dia renungi tentang kamu adalah bagaimana apa ya, melepaskan namanya luka hati. Dalam arti luka hati itu apa sih? Dia mau make sure apakah kamu tuh udah maafin dia. Misalnya ada kesalahan yang memang sengaja dan tidak sengaja dia buat kepada kamu, mungkin mengacaukan hidup kamu, dan lain-lain. Itu yang dia renungi. Apakah kamu sudah 100% memaafkan dia, atau kamu punya dendam tersembunyi sih di sini? Yang aku bisa lihat juga di sini ya teman-teman, yang dia renungi itu kesanggupan dia apakah bisa merubah energi yang tadinya buruk menjadi baik. Berapa lama progresnya, berapa lama harus terus seperti ini. Ya, itu yang dia renungi. Kita akan lihat energinya ke kamu ya. Apa yang ia renungi terhadap dirimu lebih dalam lagi. Ini masalah waktu semuanya. Ya, kalau kita bicara mengenai waktu, berarti bagaimana progres hubungan ini, sebetulnya dia agak takut memikirkan masa depan, aku rasa. Karena, gimana ya, kondisinya tuh nggak ada yang saling katrol, semuanya sama. Mungkin kalau kamu kondisinya lagi tidak baik-baik saja, apalagi dia, gitu loh. Jadi yang mungkin lebih mendingan adalah energi kamu. Tapi kan energi kamu di sini juga tidak mungkin untuk mengangkat satu hubungan supaya stagnan terus gitu kan. Harus dari kedua belah pihak. Dan kalau aku ngeliat di sini ya, yang ia renungi adalah bagaimana hubungan ini tuh bisa jalan dulu lah. Ibaratnya kayak nikmatin dulu. Dia maunya gitu, menikmati dulu, berpikir maju ke depan sampai menemukan sebuah kepastian. Akhirnya kita nih harus gimana gitu. Jujur aja kalau kamu tanya sama dia, apakah dia bisa bergerak maju saat ini? Aku bilang belum. Ya, karena yang aku bisa cek, dia di sini masih kayak mengontrol semuanya gitu loh. Masih banyak urusan-urusan yang harus dia kontrol, yang membutuhkan dia. Gak bisa kayak ada urusan-urusan tiba-tiba ditinggal aja. Pekerjaannya gimana, keluarganya gimana, ya. Penghidupan perputaran bagaimana. Apa yang harus dia pahami, apa yang harus dikembalikan, itu loh teman-teman, apa yang didapat dan dikembalikan. Aku sih
berpikir positifnya adalah dia tuh kayak bertanya sampai kapan progres ini terus berjalan. Ya kalau kamu sabar, kalau kamu nggak sabar gimana gitu. Tuh, sensitif ya. Dia tuh kayak ketakutan kalau kamu tuh tiba-tiba kayak selesai aja gitu loh. Selesai, just the end aja. Aku udah nggak bisa lagi karena udah terlalu lama nih kita tarik-tarikan energi, kita cuman begini-gini aja, ketemuan secara fisik pun enggak gitu ya. Dan yang aku lihat di sini ada kartu balance ya. Jadi dia berusaha untuk kayak enggak kok, nanti gini, nanti gitu. Berusaha supaya kamu itu tidak meletus gitu. Ya, berusaha untuk membuat kamu tuh lebih sabar dan mengerti keadaannya. Itu sih yang dipikirin. Apakah ini termasuk mengulur-ngulur waktu? Ya, aku bilang ada ulur-ulur waktunya. Cuman ya gimana teman-teman, daripada kehilangan kamu kan, mendingan dikontrol dengan cara apa? Meyakinkan kamu gitu, supaya kamu nggak ninggalin dia. Tapi gini, aku kasih tahu, terutama buat kamu yang wanita ya, buat kamu yang wanita, kalau kamu tidak peduli dengan umur kamu yang semakin menua, monggo gitu. Karena kalau laki-laki mah mau menikah umur berapa saja, it doesn't matter, nggak ada yang mau ngelarang gini aiu. Kalau cewek itu loh, kan biasanya kamu tuh udah harus ini, aku pengen gendong cucu lah, apalah ya kan. Orang tua kamu juga tidak semakin muda tapi semakin menua. Kamu harus ketemu dengan orang yang jelas gitu loh ya. Semua ini kacau gara-gara era pandemi sih. Coba kalau misalnya era pandemi itu nggak pernah ada, mungkin nggak kayak gini. Tapi kalau kita sebagai wanita, orang tua mana mau mengerti. Yang ia renungi juga bahwa hidupnya dia sekarang ini tuh sedang kayak stres berat, sedang dalam titik nadir yang paling dalam ya, sehingga banyak sekali dia tuh kayak kurang tidur, banyak menutup diri, banyak sekali membongkar kira-kira apa sih yang salah dari aku nih penghambat loh gitu. Menurut dia ini penghambat karena banyak banget yang harus dibenahi. Kalau misalnya semesta itu sudah memberikan satu cobaan yang benar-benar berat, berarti kita tuh banyak banget yang harus dibenahi. Dan di sini jujur aja teman-teman, dia pun belum bisa bergerak apapun karena dia masih merasa stuck dengan stresnya dia, stuck dengan masalahnya dia. Tapi dia punya manifestasi yang begitu besar ya terhadap hubungan ini. Dia mau manifestasi supaya bisa ketemu dengan orang yang bisa mengerti dia, yang bisa mengerti energi dia, menerima kekurangan dia, ya, orang yang baik hati, orang yang berpikir kayak bebas gitu loh, tidak harus mengikat. Nah, itu yang dia pikir. Jadi bukan mau orang yang buru-buru. Dan yang aku bisa cek di sini adalah dia mencari seseorang ya, atau memanifestasi seseorang yang memang ambisius dengan target apa yang mau dicapai. Jadi masalah hubungan penyatuan itu bukan menjadi hal utama, tetapi apa yang kau dapatkan, maksudnya kebangkitan kita dari sisi yang dari era pandemi, mungkin efeknya masih sampai dengan sekarang. Itu yang dia mau fokuskan dulu. Bukan berarti dia tidak mau mempercepat ini, tapi dia cukup stres banget dan butuh waktu dan proses, dan itu tidak sebentar untuk bisa goal sama atau mencapai satu perubahan gitu loh. Di sini dia tuh berusaha loh, udah pakai source yang paling the best ya, dia mencoba untuk mati-matian dengan struggling atau struggling dengan hidupnya sendiri. Tetapi yang dia bisa adalah manifestasi. Perubahannya tuh belum terasa banget. Dia cukup pusing dengan masa depannya. Orang awam ngomong gitu, pusing dengan masa depannya. Ya. Dia ngerasa kayak dia nggak punya masa depan gitu loh. Siapa sih yang mau nerima dia? Siapa sih yang mau ngurusin dia? Misal dia seorang laki-laki, bebannya adalah 10 kali lipat di sini. Jujur teman-teman, yang dia renungkan adalah ketika terkoneksi, ada rasa lelah di sini.
Dia tuh pengen kayak apa ya, pengen santai gitu loh, pengen santai, pengen mencoba untuk uh, apa ya, kalau dia punya sesuatu yang harus diutarakan itu di responsnya itu juga harus santai gitu loh. Karena kalau saya lihat di sini itu dia kayak lebih banyak bersembunyi atau menyembunyikan apa yang dia mau omongkan gitu. Karena dia tuh sudah capek menjelaskan kebenarannya seperti ini kepada kamu. Mungkin ada kamu ada yang terima, aduh kapan ya ketemuan, kapan ya ini, kapan ya hubungan ini tuh bisa nggak terus-terusan WhatsApp-WhatsAppan. Makanya aku nggak suka deh WhatsApp-WhatsAppan itu, kecuali untuk bisnis sebetulnya. Chatting atau aplikasi apapun saya kurang suka. Lebih seneng kayak tahun dulu lah, kalau mau ketemu telepon ke rumah, ayo ketemuan gitu. Mau sejauh mana kayak dijabanin. Kalau sekarang kayak males lah, inilah itulah, bensin lah, apalah ya, beda kota lah, beda apalah. Nah, kalau aku bilang di sini teman-teman, sebenarnya dia itu ada sisi optimisme untuk mencapai mencapai satu hubungan yang baik lah. Dia juga punya rencana kok sebenarnya untuk ingin adanya penyatuan gitu. Tuh, aku baru buka ini udah keluar ini. Ya, dia merasa kayak ada spiritual love atau ada sebuah balancing dalam cintanya dia, dan itu yang dia cari sebetulnya. Yang penting kamu ngerti aku ngerti kamu. Siapa sih yang gak ingin ada persatuan? Cuma dia kayak capek untuk menjelaskan gitu loh. Karena mungkin kau tanyakan ini berkali-kali, kamu serius gak sih dengan hubungan ini? Kayaknya kita kok stagnan aja ya. Itu situasinya teman-teman, membutuhkan waktu. Nah, kita bicara mengenai clock di sini, needing time. Ini adalah waktu yang harus dijalani loh. Dan kamu tuh harus beradaptasi dengan kondisi dia. Kenapa? Karena di sini the one and only yang bisa cocok sama kamu ya dia. Karena aku juga melihat ya, kamu tuh kayak cerminan diri kamu sama dia. Ya memang kondisinya seperti ini. Ibaratnya gini loh, kalau seandainya kamu nggak mau menerima dengan kondisi seperti ini, kamu boleh pergi. Itu yang dia mau ngomong sama kamu. Nggak usah nunggu. Ya, karena kalau semakin tunggu dan kamu di sini semakin sakit, sebaiknya nggak usah. Ada sebuah ketakutan yang mungkin dia rasakan, di mana ketakutan itu memang make sense ya. Nggak mungkin juga dia nyuruh kamu nunggu dia begitu lama. Dia bahkan itu bilang ya, kalau misalnya memang kamu merasa tidak sanggup, ya kalau kamu tidak yakin, dia pun juga akan menyerah. Karena dia pun juga tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk masa depan ini gitu loh. Karena kondisinya tuh sudah sangat pelik teman-teman. Kalau ini buat kamu bahagia ya, dan kamu ingin melepaskan aku, silakan lepaskan saja. Mungkin dengan melepaskan dan menyerah di hubungan ini tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan gitu loh. Ya pokoknya lepasin aja, karena memang nggak usah ditanya-tanya lagi. Daripada worry terus, ini adalah jawaban dari masalahnya gitu loh. Nah, ini yang dia mau ngomong. Kalau misalnya memang ada ketakutan di sana, lebih baik menyerah saja di hubungan ini. Dan itu mungkin akan membuat semuanya lebih baik. Ya, nggak usah bertanya lagi kenapa ya, karena kamu sudah tahu masalahku tuh sangat berat. Ibaratnya kalau dia tadi punya 1 miliar di tabungan, tiba-tiba jadi 600.000 gitu. Ya apa yang mau itu butuh mencapai 1 miliarnya misalnya yang hilang nih ya. 1 miliarnya ini cuma disisain 600.000. Nah, selisihnya dari 1 miliar ke 600.000 bagaimana cara ngebalikinnya? Itu terjadi pada era pandemi loh ya. Itu semuanya terjadi pada era pandemi. Dan sampai sekarang aku rasa banyak laki-laki mungkin yang tidak berani menjamin pernikahan dikarenakan masalah biaya.
Kalau misalnya memang tidak menjamin pernikahan, setidaknya pacaran aja butuh modal. Gitu ya. Makanya kebiasaan kita pun karena kita sering di rumah itu juga sudah berubah. Jadi kita tuh tidak mau tergantung dengan orang lain. Itu pun juga harus hati-hati. Banyak hubungan di sini yang hancur gara-gara itu. Awal mulanya pandemi. Pokoknya setelah pandemi itu hancur-hancuran lah. Gimana orang mau bangkit lagi, gimana orang mau cari kerja lagi, itu juga masuk ke dalam kondisi pacaran ya. Kalau dulu kan kita bisa aja nih, masalah uang gampang toh, masih kerja, masih ini. Kalau sekarang kan semua serba tidak pasti, teman-teman. Jadi tidak boleh menutup mata. Kenapa sih Kak selalu urusannya sama keuangan? Ya memang itu sekarang. 2023 makin rumit, kita maunya tuh ke depan makin enak, tapi enggak. 2024 itu tahun stres. Karena ketemunya angka 8. Kalau kita di tahun ini, kita akan banyak salah tangkap dengan omongan. 2024, 448 itu bicara mengenai stres dan bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita kerjakan. Gitu ya. Jadi mungkin tahun depan ini kalau misalnya kita bekerja buruk, kita juga nggak jujur dalam satu relationship atau pekerjaan, itu akan terbuka semua karena membutuhkan tanggung jawab kita. Tuh, ada yang memang disembunyikan ya, dimana yang dia sembunyikan bahwa dia tidak bisa memberikan kelayakan. Saat ini tidak bisa memberikan kelayakan. Ini semua tergantung dari rezeki dia loh ya. Karena dia berkaca sama dirinya sendiri, apa yang aku mau bahagiain kamu? Ketakutan terbesar dia tidak bisa membahagiakan kamu. Karena nggak ada yang bantu dia juga. Kondisi ini miris loh teman-teman. Nih, nggak ada lagi yang bisa nolongin dia. Mungkin kalau dulu kita susah, ada yang nolongin. Sekarang kita susah, nggak ada yang nolongin. Nah, sekarang kau harus bagaimana? Gitu loh ya. Sementara kan tanggung jawab juga adalah sebuah mengemban tanggung jawab ketika kita suka sama seseorang, apalagi kalau dia seorang laki-laki atau dia yang lebih dominan. Dia pasti ingin membahagiakan pasangannya. Apakah kamu di sini berkeberatan dengan namanya progres? Kalau kamu berkeberatan dengan namanya progres, dia cuman bilang di sini, lepaskan aja hubungan ini supaya kamu lebih nyaman. Dia pun juga nyaman, gak dikejar-kejar. Ya, dari sini kamu harus paham ya. Jadi siapa sih yang gak mau cepet, tapi gak ada yang bantu nih ya. Masalahku gak ada yang bantu. Banyak nih yang aku sembunyiin dari kamu. Banyak yang tidak aku ungkapkan dari kamu. Ada sesuatu hal yang dia memang susah untuk lakukan. Rencana, dia gak bisa berencana karena gak ada modalnya. Semakin dia berencana, semakin gagal. Ya. Jadi ini susah untuk mendapatkan keadilan buat dia. Ini yang terjadi. Ini bicara mengenai hidup dan cinta loh ya. Bentuk tanggung jawab itu juga bentuk materi. Ini teman-teman sudah terjawab ya. Jadi apa yang dia khawatirkan tentang kamu seperti ini. Namun kita akan lihat sebetulnya apa sih yang dia rasakan tentang kamu dalam kondisi dia yang seperti ini. Dia merasa beruntung bertemu dengan kamu. Ya. Kamu datang dikala badai itu terjadi dengan dia. Walaupun memang belum selesai, belum sepenuhnya selesai. Tapi kamu sudah bantu banyak. Kamu sudah menyelesaikan banyak hal. Mungkin dari 10 masalah, dia bisa menyelesaikan dan agak ringan ya, mengerjakan tinggal misalnya 8 masalah lagi sisanya. Gitu loh. Dia sangat beruntung bertemu denganmu. Ya, itu. Semoga hubungan kalian bisa sampai ke jenjang pernikahan ya teman-teman. Kalau memang memungkinkan menikah lagi. Kalau nggak memungkinkan ya mungkin bisa jadi teman hidup aja.
nggak usah dipaksain, kan umur yang nonton di sini kan juga ada yang sudah 60 tahun toh. Ya bukan tidak memungkinkan menikah lagi, cuman ya logik aja gitu loh. Oke? Bagaimanapun jodoh tuh juga diatur, aku nggak bisa ngejudge, cuman ya logika aja. Oke, ini adalah pembacaannya ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan ini. Nggak usah marah-marah kalau tidak resonate. Kalau mau resonate banget, silahkan untuk secara terbuka ya melakukan personal reading berbayar. Jadi aku tidak terima komplain kalau nggak cocok di sini, karena aku nggak jamin ini bisa resonate dengan semua orang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.